Kalau lu lahir dari nol, itu bukan salah lu. Tapi gue pengen kasih tahu di sini, kalau lu mati dengan nol, itu pasti kesalahan lo. Gue adalah bukti bahwa kita dilahirin di dunia ini, itu untuk berjuang. Gak cuman pasrah sama keadaan. Gue percaya bahwa kita sebagai seorang manusia, itu bisa merubah yang namanya takdir. Gue selalu orangnya mencoba untuk menghemat apa yang gue punya, gitu. Ketika gue masih gak punya apa-apa, gue selalu menghemat apa yang gue punya. Gue selalu lihat di sekeliling gue, ya bahkan keluarga gue, orang tua gue sendiri, itu selalu khawatir soal uang. Ya, ketika mereka ada perdebatan semuanya segala macam, itu selalu ujung-ujungnya duit. Dan di usia yang sangat muda, waktu itu gue 15 tahun, gue berjanji ke diri gue sendiri dan Tuhan yang di atas, bahwa kalau gue bisa menyelesaikan masalah uang ini, satu ya janji gue adalah gue nggak pengen uang itu jadi masalah lagi di hidup gue. Itu gue tulis di buku gue di paling depan. Kedua, janji gue kepada Tuhan yang di atas adalah ketika gue sudah capai titik itu, ketika gue sudah bebas secara finansial, gue akan bebasin sebanyak-banyaknya, gue akan bantu sebanyak-banyaknya manusia untuk bisa ikut bebas dari jeratan finansial. Karena gue tahu seberapa menderitanya. Jadi orang yang secara finansial itu kita tidak bebas. Jadi kaya itu adalah hak semua manusia menurut gue. Bukan cuma sekedar mimpi. Dan jadi kaya itu selalu datang ke mereka yang berani untuk ngambil resiko. Kaya itu tidak pernah datang ke orang yang pecundang. Di saat gue gak punya uang, ya, gue gak nyalain orang lain. Ya. Gue gak nyalain kenapa kondisi hidup gue seperti ini. Kenapa orang tua gue begini. Kenapa misalnya pemerintah begini. Gue gak pernah nyalahin faktor-faktor yang tidak bisa gue kontrol. Faktor-faktor yang di luar kendali. Yang gue bisa lakukan adalah apa? Apa yang bisa saya kontrol, yang saya bisa kerjakan hari ini, supaya hidup saya di masa depan bisa jadi manusia yang lebih baik. Gue berjanji gue akan fokus waktu itu untuk dapetin apapun. Ya, apapun gue kerjain deh. Asal lu bisa kasih gue uang, lu mau ngejoki game, mau lu jualan sedotan. Gue gak punya gengsi. Mau jualan minyak rambut, gue gak ada gengsi. Gue ngechat orang buat nge-sales, gue datang pintu ke kafe-kafe, tanya manajernya, ya dilecehin secara verbal gitu. Gue gak masalah, ya. Apapun gue lakukan demi uang. Ketika waktu itu transisi dari Kaskus ke Tokopedia, di situ gue lihat gitu. Oh, gimana caranya gue bisa iklan di Tokopedia? Gimana caranya gue bisa jualan gue lebih laku? Apa value add yang gue bisa tambah di produk gue? Ya, gue nggak merenung di situ terus gue pasar sambil jualan santai-santai. Enggak, gue mikir terus setiap hari gimana caranya pomade gue ini lebih laku. Oh, yang lain cuma jualan pomade harga sekian. Gimana caranya gue jual harga yang sama, tapi gue kasih gratis sisir. Gue yang pertama menciptakan tuh di Indonesia. Jadi beli pomade gratis sisir, itu gue yang bikin. Gitu. Akhirnya semua kompetitor contek. Gitu. Gue harus inovasi lagi, apalagi nih yang harus dijual. Dari awal gue jualan udah macam-macam gitu. Ketika gue udah mulai besar ya, modalnya gue mulai gulung puluhan juta, ya sampai udah ratusan juta, masuk ke Indonesia, mulai dikerjain